Penerapan model pembelajaran sinektik dalam meningkatkan kreativitas. Belajar pendidikan agama Kristen. Siswa kelas 11 Teknik Geomatika 2 di SMK Negeri 1 Bali Kabupaten Toba tahun pembelajaran 202 Februari tahun 2023. Latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Tanpa adanya pendidikan seseorang tidak akan dapat berkembang sebagaimana mestinya, sebab pendidikan merupakan suatu proses untuk menciptakan sumber daya manusia yang kreatif serta mengembangkan potensi yang ada pada manusia. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Guru tidak hanya dituntut untuk kompeten dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga kompeten dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman untuk mengembangkan daya berpikir serta potensi peserta didik. Guru boleh memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kreativitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam menciptakan suasana dan pemikiran belajar yang mampu mengasah daya pikir siswa dalam belajar. Ciri-ciri kreativitas belajar adalah: pertama, kelancaran, kemampuan memproduksi banyak ide, rasa ingin tahu yang mendorong individu lebih banyak mengajukan pertanyaan dan selalu memperhatikan orang. Kedua, kelusan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Ketiga, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai pemikiran sendiri. Keempat, penguraian, kemampuan menguraikan secara sesuatu secara terperinci. Kelima, perumusan, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Faktor penyebab rendahnya kreativitas belajar pada siswa cenderung disebabkan oleh penerapan gaya mengajar guru yang belum maksimal. Untuk itu perlu menggunakan strategi model metode yang bervariasi dan mampu menggunakan ideologi yang ada. Untuk menyusun sebuah penelitian tindakan kelas, maka kita perlu merefleksi hasil pembelajaran kita yang telah dilaksanakan. Video ini merupakan gambaran sebuah proses pembelajaran di kelas. Guru merupakan orang yang sangat berperan dalam proses pembelajaran. Kesuksesan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh cara guru dalam mengelola proses pembelajarannya. Mari kita amati apa kekurangan dan kelebihan proses belajar yang digambarkan pada video ini. Apakah gaya mengajar yang dilakukan guru dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Metode pembelajaran sinektik analogi langsung bisa mempengaruhi, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan sebuah permasalahan atau bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Selanjutnya, metodologi penelitian yang kami pakai adalah penelitian R&D atau Research and Development, pengembangan dengan diadaptasinya dilakukan ada 10 tahap. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan tujuan. Kemudian yang kedua, analisis instruksional dan menggali potensi. Yang ketiga adalah analisis pembelajaran dan konteks, kemampuan awal sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan, indikator dan standar. Yang kelima, pengembangan instruksional. Yang keenam, pengembangan strategi instruksional. Yang ketujuh, pengembangan materi instruksional, bahan-bahan, media.
Yang selanjutnya, ke-8, merancang evaluasi. Yang ke-9, revisi instrumen, mengukur keseluruhan proses yang telah dijalani. Yang ke-10 adalah merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif, mengukur efisiensi dan efektivitas program. Metode pembelajaran sinektik analogi langsung ini sendiri kami adaptasi dari bukunya Bruce Juice di bukunya Method of Teaching. Untuk sinektik analogi langsung itu sendiri adalah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan analogi atau pengandaian atau metafora, sehingga nantinya siswa akan dilatih, akan diajarkan bagaimana cara membuat sesuatu hal atau membandingkan sesuatu hal yang fakta dengan imajinasi sesuatu hal yang sifatnya tidak nyata, atau membandingkan sesuatu yang hidup dengan membandingkannya terhadap sesuatu yang tidak hidup. Misalkan polisi yang dibandingkan dengan portal. Polisi dan portal memiliki sama-sama fungsi, yaitu menjaga keamanan lingkungan. Nah, namun polisi dan portal sama mempunyai perbedaan, yaitu polisi adalah makhluk hidup dan polisi adalah manusia, sedangkan portal adalah benda mati dan tidak bisa bergerak. Seperti itulah contoh penganalogian yang diajarkan pada sinektik dan yang dilatihkan, dievaluasikan kepada siswa. Karena dari sana siswa akan belajar menempatkan sebuah hal yang nyata dengan imajinasinya agar menemukan sesuatu hal yang baru, bukan hanya masalah yang dihadapi, tapi juga solusi-solusi yang sudah diterawang oleh imajinasinya atas informasi-informasi atau pengetahuan yang dia dapatkan sebelumnya di luar kelas. Selamat siang Ayah, Ibu, Angel pulang. Selamat siang Angel. Wah, kelihatannya kamu senang sekali. Apa yang terjadi? Iya Ibu, Angel senang sekali karena Angel mendapatkan nilai tertinggi dalam ulangan matematika tadi. Wah, hebat sekali anak ayah. Jangan lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena kekuatannya, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Iya ya, Angel tahu. Ya tapi kan itu karena usaha Angel yang utama. Kalau Angel nggak usaha mah nggak bakal kayak gini. Angel, Tuhanlah yang memberi kamu kemampuan. Karena jika Tuhan tidak memberikannya, kamu tidak akan berhasil. Iya. Terserah Ayah saja. Ya udah, aku mau ke kamar dulu. Astaga, mimpi apa aku semalam? Aku tidak mau kehilangan kepintaranku. Anak ibu sudah bangun. Iya Ibu, sudah bangun aku. Gimana tidurnya? Mimpi indah kan? Indah dari mana, Bu? Aku mimpi buruk semalam. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Sudah ya, jangan sedih. Nanti kamu ceritakan aja pada ayah. Sekarang kamu makan dulu sana. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Baik, Bu. Kira-kira maksud dari mimpi itu apa ya? Aduh, jangan sampai mimpi itu terjadi. Lebih baik aku beritahu Ayah saja, supaya aku tahu maksud dari mimpi itu apa. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku.
Aku tidak mau seperti itu ya. Bagaimana ini? Tuhan memberi kesadaran kepadamu lewat mimpimu itu. Tuhan ingin memberitahumu bahwa kemampuan yang kau miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Sebenarnya, Tuhan yang telah memampukan kau belajar dengan rajin, sehingga dapat mengerjakan ulanganmu dengan baik. Baik ya, maafkan Angel. Angel tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baguslah kalau kamu sudah mengerti dan mau berubah. Sekarang, ayo kita bersiap-siap untuk berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan ya. Baik ya. Sekarang, kita akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kita agar dapat terus bertumbuh di dalamnya dan juga berbuah demi kemuliaan namanya. Amin. Ayah, yang dimaksud dengan berbuah tadi itu apa ya maksudnya? Berbuah itu maksudnya dapat menghasilkan sesuatu. Jadi, pertumbuhan akan menjadi sia-sia bila tidak menghasilkan sesuatu, yaitu buah. Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Kristen untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Setiap dari kita sebagai anggota keluarga Kristen harus secara konsisten memberitakan tentang kasih Tuhan secara nyata kepada dunia di sekitarnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud adanya kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ayah mau tanya Angel. Apakah Angel sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Saat ini, Angel sedang bertumbuh bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengingatkan Angel saat Angel melakukan kesalahan, dan Angel berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kemarin juga, Angel memberikan makanan kepada teman Angel yang kelaparan. Apa itu termasuk menghasilkan buah juga ya? Iya, itulah contoh sederhananya. Angel menunjukkan kasih Allah lewat dirimu dan menyalurkannya kepada orang lain. Berbuah juga berarti membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita juga sebagai keluarga Kristen harus menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Maka dari itu, tunjukkanlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Baik Bu, baik ya. Mulai sekarang, Angel akan berbuah dan menjadi dampak bagi sekitar Angel. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan firman Tuhan saat ini ya. Perumpamaan tentang penabur benih. Lukas 8 ayat 4-15. Ketika orang banyak berkumpul dan orang-orang dari berbagai kota datang kepada Yesus, ia berbicara kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia menabur, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan dan terinjak-injak, serta dimakan oleh burung-burung di udara. Sebagian lagi jatuh di atas tempat berbatu, dan ketika benih itu mulai tumbuh, benih itu menjadi kering karena tidak ada air. Sebagian lainnya jatuh di tengah-tengah semak duri dan tumbuh bersamanya sehingga semak itu mencekiknya. Sisa benih lainnya jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh sehingga memberi hasil 100 kali lipat banyaknya. Setelah mengakhiri perumpamaan itu, Yesus berseru, "Ia yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan baik-baik." Setelah itu, murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ia berkata, "Kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Yesaya 6 ayat 9. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah mereka yang mendengar firman Allah. Kemudian, datanglah setan dan mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di atas tanah berbatu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar, tetapi ketika kesulitan datang, mereka segera berbalik dari Allah.
Benih yang jatuh di antara semak berduri adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi sementara mereka bertumbuh, mereka dicekik oleh rasa khawatir, kekayaan, serta kesenangan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, serta berbuah dalam ketekunan. Thanks for watching.